Bab 2911 Organisasi yang mencari balas dendam. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Levi, para pengunjung terdiam. Mereka mengira Levi akan menolak mereka. Bagaimanapun, Hydrae dilindungi oleh banyak sekali dewa Siperia. Oleh karena itu, membalas dendam pada mereka setara dengan mencari kematian. Siapapun yang memiliki otak akan ketakutan dengan situasi ini. Itulah mengapa lebih dari 90% dari semua musuh Hydrae telah mundur, tidak berani membalas dendam lagi. Apalagi, banyak orang yang diundang organisasi itu menolaknya. Tak satu pun dari mereka yang berani mengungkit masalah balas dendam, apalagi membicarakan dendam mereka. Karena itu, mereka pikir itu akan menjadi hal yang normal bagi Levi untuk takut terlepas dari kenyataan bahwa putrinya telah diberi makan dengan final malis. Bagaimanapun, anggota Hydrae diperlakukan seperti raja pada saat itu, seluruh dunia memberi mereka perlindungan. Tidak ada yang berani membalas dendam kecuali mereka memiliki keinginan mati. Namun, mereka tidak pernah berharap Levi memberikan alasan seperti itu. Dia saja sudah cukup untuk melenyapkan Hydrae. Omong kosong macam apa yang dia semburkan. Siapa yang bisa melenyapkan Hydrae sendiri? Apa lelucon? Dia bahkan bukan dewa. Bagaimana dia akan melakukan itu semua sendiri? Semua orang yang telah berkumpul untuk bergabung dengan organisasi sejauh ini telah berdiskusi sebelumnya. Jika mereka ingin melenyapkan Hydrae sekali dan untuk selamanya, mereka akan membutuhkan setidaknya 100 dewa untuk menyerang bersama mereka. Hanya dengan begitu akan ada harapan. Meski begitu, mereka hanya memiliki peluang 50% untuk menang. Dan sekarang, Levi mengklaim bahwa dia bisa menghancurkan Hydrae sendiri. Setelah mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa tidak memarahinya dalam hati, mengira dia hanya menggertak dan menyemburkan omong kosong. Pada saat itu, hal yang paling sulit untuk dilakukan di seluruh dunia adalah mencari Hydrae untuk membalas dendam. Itu adalah fakta yang diakui semua orang. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi satu orang untuk berhasil ketika itu tidak dapat dilakukan bahkan dengan 100 dewa. Mereka menganggap Levi konyol. Merasakan suasana yang aneh, Levi mengalihkan pandangan ke arah para pengunjung. Kalian harus melanjutkan apapun yang perlu kalian lakukan dan berhenti membuang-buang waktu untuk masalah ini. Percayalah padaku, aku lebih dari cukup untuk mengakhiri Hydrae. Aku hanya membiarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Saya berjanji untuk membalas dendam atas nama semua orang. Dengan demikian, aliansi pembalasan Anda ini dapat dibubarkan. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan. Jadi, tolong jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Levi membuatnya terdengar seperti berjalan-jalan di taman. Namun, kata-katanya meninggalkan pikiran pengunjung dalam kekacauan. Apakah Levi gila? Dia tidak menganggap serius Hydrae. Mereka telah mencari perlindungan dari Siperia. Membalas dendam pada Hydrae pada dasarnya akan melawan Siperia dan seluruh dunia. Semua orang ternganga padanya, tidak percaya dia bahkan menyuruh mereka untuk membubarkan aliansi. Hah? Aku tidak percaya kamu punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu. Akui saja, Anda takut, bukan? Mengapa repot-repot menyemburkan omong kosong seperti itu? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menjatuhkan Hydrae sendiri? Apakah Anda pikir Anda seorang dewa atau sesuatu? Petik 2. Apa lelucon? Anda jelas takut untuk membalas dendam pada Hydrae. Beraninya kau mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Petik 2. Para pengunjung terus melemparkan segala macam hinaan kepada Levi. Sejujurnya, alasanmu menolak kami terlalu lemah. Pada akhirnya, kamu hanyalah seorang pengecut. Petik 2. Kami telah mengundang banyak orang untuk bergabung dengan kami, dan banyak yang menolak kami. Faktanya, 99 dari 100 orang telah menolak kami. Meski begitu, mereka masih memberitahu kami alasan mereka yang sebenarnya, yaitu takut mati. Kamu satu-satunya orang yang berani memberi kami jawaban yang begitu mulia. Kau benar-benar mengecewakan kami, Levi. Bagaimana mungkin Anda tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam ketika mereka menyebabkan putri Anda dalam keadaan seperti itu? Kamu tidak layak menjadi seorang ayah, apalagi laki-laki. Keberadaan orang sepertimu yang memilih untuk meringkuk dalam ketakutanlah yang membuat Hydrae lebih berani. Itu sebabnya mereka berani memprovokasi semuanya tanpa rasa takut. Tidakkah kamu merasa kasihan pada putrimu karena tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk membalas dendam? Kelima pengunjung mulai menuduh Levi dengan marah. Meski begitu, dia tetap diam. Sebaliknya,
Kilatan dingin melintas di matanya, dipenuhi dengan niat membunuh. Nyah! Dia berteriak. Kelima sosok itu terbang mundur seolah-olah mereka adalah layang-layang dengan tali yang sobek. Bam! 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 Mereka berlima jatuh ke tanah dengan bunyi berderak yang memuakkan. Bab 2912 Aku akan mengingat dendam ini. Begitu mereka jatuh ke tanah, mereka meringkuk dan mulai memuntahkan darah dari mulut mereka. Jelas bahwa mereka telah menderita pukulan yang mengerikan. Yang terpenting, mereka tidak tahu bagaimana Levi melancarkan serangannya, dan mereka tidak percaya betapa kuatnya dia. Meskipun mereka bukan petarung kelas atas, mereka masih terampil. Jika tidak, mereka tidak akan diberi tanggung jawab merekrut anggota untuk aliansi mereka. Meski begitu, itu tidak masalah, karena mereka tidak pernah bisa dibandingkan dengan dewa. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka akan mati jika Levi tidak menyelamatkan hidup mereka. Namun, mereka masih memasang ekspresi keras kepala dan menghinanya lagi. Sangat baik, karena Anda gila dan memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak melampiaskannya di Idrae? Dari apa yang saya lihat, Anda hanya seorang pengecut. Petik 2. Lihat dirimu. Anda cukup mampu, bukan? Apa yang salah? Apakah kamu takut pada Idra? Apakah Anda takut bergabung dengan ekspedisi? Petik 2. Mereka tetap keras kepala seperti bagal. Terlepas dari kenyataan bahwa Levi telah mengalahkan mereka, mereka masih tidak mau menyerah. Mereka hanya melihatnya sebagai seorang pengecut, dan mereka ingin menghinanya bagaimanapun caranya. Satu kata lagi dan aku akan membunuh kalian semua. Levi memancarkan aura pembunuh yang substansial, membuat para pengunjung merinding. Baru pada saat itulah mereka benar-benar takut. Mereka merasa seolah-olah Levi akan benar-benar membunuh mereka jika mereka tetap di tempat itu lebih lama. Hanya itu yang kamu punya. Karena kamu hanya tahu cara membunuh orang lain, aku tantang kamu untuk mengakhiri Idrae sekali dan untuk selamanya. Kau tahu, Levi, di antara semua orang yang saya kenal, Anda adalah orang yang paling tidak saya hormati. Apakah kamu pikir kami tidak akan bisa melakukan apapun tanpamu? Yah, kami juga tidak membutuhkan sampah yang tidak berguna sepertimu. Tunggu saja, kami sendiri yang akan melenyapkan Idrae. Setelah mengutuk Levi, mereka lari. Mereka takut, tetapi mereka masih ingin memprovokasi dia. Meski begitu, Levi tidak membunuh mereka karena mereka adalah musuh Idrae. Jika tidak, mereka pasti sudah lama mati. Dalam perjalanan keluar, pengunjung mendengar suara Levi bergema di udara. Hanya aku yang bisa melenyapkan Idrae. Tidak ada orang lain yang bisa. Begitu pengunjung pergi, Forlevia bangun. Dia menatap Levi dan berkata dengan lembut, Ayah, aku tahu kamu tidak takut dan akan membalas dendam sendirian. Tapi saya harap Anda tidak akan melakukan itu. Aku berjanji akan sembuh, meskipun Forlevia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dia sangat menyadari situasinya. Dia juga tahu Idrae diberi perlindungan, dan membalas dendam hanya akan menyebabkan kematian. Apalagi jika menyangkut karakter Levi yang keras kepala. Dia tahu ayahnya benar-benar akan membalas dendam dari Idrae sendiri. Jelas, sepertinya hal yang mustahil untuk dilakukan tidak peduli apa situasinya. Dan Forlevia tidak ingin ayahnya berada dalam bahaya. Mendengar itu, Levi mengelus kepalanya dan meyakinkannya, jangan khawatir. Untuk saat ini, saya sedang mencari obat untuk membuat Anda lebih baik. Kita akan membicarakan masalah Idrae lain kali. Saat itulah Forlevia merasa lega dan kembali tidur. Terbukti, gejala kantuknya semakin parah. Racun itu menghabiskan energinya, membuatnya tidak punya pilihan selain tertidur. Keesokan harinya, Dewa Digital akhirnya tiba. Dia mulai dengan mengutuk Idrae dan Siperia. Kemudian dia menoleh ke Dr. Erebus dan mendengus, baik kamu dan aku sebenarnya hanyalah pion yang digunakan oleh mereka. Percayalah, jangan pernah menggunakan status yang telah diberikan kepada kita untuk melakukan apapun. Jika tidak, kita mungkin akan mati tanpa menyadarinya. Aku yakin Siperia akan mengirim kita ke tempat berbahaya di masa depan. Ketika itu terjadi, seseorang akan membunuh kita, dan Siperia akan memulai perang karenanya. Bagaimanapun, kita sekarang adalah tamu paling terhormat di negara ini. Siapapun yang menyentuh rambut di kepala kita pada dasarnya menyatakan perang terhadap Siperia. Petik 2. Dewa Digital telah menganalisis situasi di mana Siperia akan menggunakan hidup mereka sebagai alasan untuk memulai perang. Sebenarnya, banyak kekuatan ingin memulai perang,
terutama melawan tempat-tempat seperti Erudia yang tidak memiliki dewa. Banyak orang memikirkan hal yang sama, tetapi mereka tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Disinilah Dr. Erebus dan Digital God masuk. Misalnya, jika dia dan Dewa Digital mati di Erudia secara tiba-tiba, si Peya akan memulai perang dengan menggunakan alasan Erudia membunuh penyelamat seluruh dunia dan tamu dari dewa yang tak terhitung jumlahnya. Levi terkekeh. Aku pasti akan membalas mereka karena melindungi Hydrae. Bab 2913 Motif di balik menciptakan kebencian terakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, Dr. Erebus dan Digital God menantikan hari itu, hari ketika Levi memasuki Siperia. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah punya rencana? Tanya Levi, menatap Dewa Digital bersama Dr. Erebus. Dewa Digital menghela nafas dan berkata, tidak banyak, tapi aku mendengar desas-desus. Oh, rumor apa? Tanya Levi. Ini tentang kebencian terakhir. Tahukah Anda mengapa mereka ingin membuatnya? Nah, tentu saja alasan utamanya adalah karena manfaatnya. Tapi rumor mengatakan bahwa ketika Levi dan Dr. Erebus mendengar kata-kata Dewa Digital, kesadaran akhirnya muncul pada mereka. Apakah anggota Hydrae terlalu bosan? Mengapa mereka membuat racun seperti itu? Selain itu, racun ini pasti telah menyebabkan banyak uang, materi, waktu, dan tenaga bagi mereka. Tentu saja, Dr. Erebus sebenarnya tahu alasannya. Meskipun dia mengatakan dia melakukannya karena minat, dia sebenarnya sedang meneliti racun sebagai senjata untuk Lab of Gods. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mustahil bagi Hydrae untuk membuat final malis tanpa alasan. Organisasi itu terkenal karena meneliti para pembudidaya kuno. Oleh karena itu, mereka pasti tidak membuat racun hanya karena minat. Tentunya, ada motif di baliknya. Pada saat itu, tingkat kegunaan final malis telah meningkat. Mereka menciptakan final malis untuk menghadapi musuh mereka. Tapi saya tidak yakin siapa sebenarnya itu. Saya belum sampai ke dasarnya, jelas Digital God. Levi bertukar pandang dengan Dr. Erebus sebelum berkata, seberapa menakutkan musuh mereka. Apakah orang ini benar-benar sepadan dengan usaha mereka menciptakan racun seperti itu untuk ditangani? Petik 2. Dewa Digital mengangguk. Saya memiliki pemikiran yang sama. Itu sebabnya saya pikir mungkin ada solusi jika kita mencari musuh mereka ini. Ini secara teoritis mungkin. Fakta bahwa mereka secara khusus membuat racun untuk menangani orang ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Tapi, kemana kita akan mencari orang ini? Kata-kata Dr. Erebus seperti seember air dingin yang dibuang di atas nyala api kegembiraan Dewa Digital. Memang, itu hanya rumor, seperti Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik Erudia. Mereka hanya memberi orang-orang harapan kosong. Sambil mendesah, dia berkata, itu benar. Tapi aku mendengar Siperia meminta Hydrae untuk membuat penawarnya. Lagi pula, mengendalikan racun itu lebih menakutkan daripada hanya menggunakannya. Petik 2. Meskipun ada harapan, peluangnya terlalu tipis. Itu terlalu tidak berwujud untuk Levi. Karenanya, dia lebih percaya pada buku pegangan racun. Menurut catatan buku pegangan, volume kedua berisi rincian final malis dan solusi yang dapat membatalkan efek racun yang tak terhitung jumlahnya sekali dan untuk selamanya. Bahkan ada detail ramuan ajaib yang bisa menyembuhkan semua jenis racun. Oleh karena itu, motif Levi pada saat itu adalah untuk mencari ramuan tersebut, berharap menemukan sejenis obat ajaib yang dapat menghilangkan racun dalam tubuh Forlevia. Disitulah dia berencana untuk memulai. Di masa lalu, kemungkinan menemukan obat ajaib semacam ini sangat rendah. Namun, setelah kebangkitan energi spiritual, mungkin saja ada obat-obatan ajaib yang tumbuh di lokasi tertentu. Levi tidak meragukannya. Bagaimanapun, dia dan Dr. Erebus telah mengunjungi area terlarang selama periode itu, dan mereka memperoleh panen yang cukup besar. Tentu saja, mereka tidak pernah menemukan obat ajaib yang bisa menghilangkan racun Forlevia dalam sekali jalan. Obat ajaib yang mereka peroleh tidak cukup untuk mengimbangi racun di tubuh Forlevia yang berasal dari kelas bawah. Meski demikian, masih ada harapan jika mereka melanjutkan pencarian. Dengan itu, tim Levi telah berkembang menjadi total 4 anggota. Lokasi target ekspedisi mereka masih sama, area terlarang. Sebelumnya, area terlarang yang mereka cari semuanya ada di darat, mereka tidak pernah berkelana ke daerah pesisir. Oleh karena itu, Levi dan yang lainnya mulai mencari area terlarang di semua wilayah pesisir Raisonia.
Mereka telah menjelajahi 12 dari mereka dalam rentang 7 hari. Seperti biasa, mereka mendapatkan panen besar, dan mereka bahkan menemukan banyak ramuan ajaib. Tentu saja, mereka juga menemukan banyak binatang tingkat dewa dari laut. Levi membunuh banyak dari mereka, sementara Dr. Erebus mengambil banyak barang berharga dari tubuh binatang itu. Barang-barang itu memiliki kekuatan untuk meningkatkan kemampuan mereka, tetapi itu tidak berguna bagi Forlevia. Tak satu pun dari ramuan ajaib dari laut yang bekerja. Merasa bingung, Levi hanya bisa mengatakan pada dirinya sendiri untuk tetap tenang. Bab 2914 peringkat 1 area terbatas. Namun, saat mereka akan meninggalkan Raisonia, Intel Digital God berguna. Dia telah membawakan mereka kabar baik. Saya telah menemukan bahwa ada mata air suci jauh di dalam Emberfall Rainforest. Ini memiliki efek ajaib, dan penduduk setempat meminumnya untuk menyembuhkan semua jenis penyakit. Oleh karena itu, rentang hidup mereka sangat panjang. Sejujurnya, mata air suci jauh lebih besar dari yang dikabarkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu dapat menghidupkan kembali seseorang. Untuk menjaga mata air suci, penduduk setempat telah membuatnya terdengar kurang mengesankan dari itu. Ini sebenarnya menakutkan, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi untuk waktu yang lama. Setelah energi spiritual pulih, seseorang akhirnya memecahkan misteri mata air suci. Ternyata, itu karena ada garis spiritual kecil di bawahnya. Ada banyak energi spiritual di dalam garis lei spiritual yang memelihara mata air suci, memberinya efek magis. Setelah pemulihan energi spiritual, garis lei spiritual meledak. Sebagian besar garis lei spiritual telah bergabung ke mata air suci, yang sekarang bahkan lebih mengesankan dari sebelumnya. Saya yakin itu akan dapat menyembuhkan segala jenis racun. Petik 2. Setelah mendengarkan penjelasan Digital God, Levi menjadi ingin pergi. Apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Mereka berempat bergegas pergi. Meskipun ada banyak tumbuhan yang telah menyerap energi spiritual atau telah dipelihara oleh energi spiritual, mata air suci ini telah dipelihara oleh garis lei spiritual untuk waktu yang lama. Oleh karena itu menjadi mata air penyembuhan. Selanjutnya, setelah kejadian ini, itu telah menjadi mata air obat ajaib. Menurutku ini adalah sesuatu yang bisa kita harapkan, Levi menjelaskan. Dia berharap tentang hal itu. Yang dia inginkan adalah sesuatu seperti mata air, obat mujarab yang bisa menyembuhkan semua jenis racun sekaligus. Apalagi dengan dukungan yang akan dia berikan dari samping, Levi optimis bisa menyembuhkan Forlevia. Mereka berempat bergegas menuju Emberfall Rainforest. Namun demikian, ada masalah. Tanah alami seperti Emberfall Rainforest telah lama dinyatakan sebagai area terlarang oleh semua negara. Menurut peraturan, daerah terlarang peringkat 3 adalah daerah dengan binatang tingkat dewa. Berbagai kekuatan utama dari semua negara menjelajahi dan menggali tempat itu dengan tertib. Secara alami, mereka harus merekrut lebih dari 2 dewa sebelum melakukan ekspedisi. Area terlarang peringkat 2 adalah wilayah dengan setidaknya 10 binatang tingkat dewa. Pada saat itu, selain Siberia, tidak ada negara lain yang berani menjelajahi area terlarang peringkat 2. Secara alami akan menjadi kesempatan yang menggembirakan jika ekspedisi mereka berjalan dengan baik, tetapi mereka akan kehilangan banyak dewa jika mereka gagal. Banyak negara kecil bahkan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan ekspedisi, juga tidak mampu berkorban jika terjadi kecelakaan. Area terlarang peringkat 1 adalah yang paling menakutkan, karena mereka adalah wilayah dengan 50 hingga 100 binatang tingkat dewa, serta kengerian yang tidak diketahui. Contoh dari kengerian yang tidak diketahui itu adalah bahaya yang ada secara alami mirip dengan pusaran energi spiritual kutub selatan. Bahkan dewa mungkin tidak bertahan. Tidak banyak area terlarang peringkat 1 di dunia, kurang dari 20. Bahkan orang-orang dari Siberia tidak pernah menjelajahi area terlarang peringkat 1. Bagaimanapun, mereka akan membutuhkan setidaknya 100 dewa untuk ekspedisi, yang biayanya terlalu tinggi. Bahkan Siberia tidak mau mengambil risiko, apalagi pasukan lain. Bagian dalam dari Emberfall Rainforest diklasifikasikan sebagai area terlarang peringkat 1. Seseorang telah memperkirakan bahwa setidaknya ada 100 binatang tingkat dewa di kedalaman hutan hujan Emberfall. Selain itu, ada jenis lain dari bahaya alam juga.
Salah satu kekuatan utama pernah meramalkan bahwa hutan hujan Emberfall memiliki bahaya alami yang membuat hutan hujan menjadi tempat yang berbahaya untuk dijelajahi bahkan untuk dewa, apalagi orang normal. Secara keseluruhan, menjelajah ke Emberfall Rainforest sama dengan melompat ke rahang kematian. Digital God hanya memikirkan masalah itu di tengah perjalanan mereka. Itu bukan karena dia kurang percaya pada kehebatan Levi, tapi area terlarang peringkat 1 terlalu mengerikan. Tidak ada yang tahu seperti apa pemandangan lebih dari 100 binatang tingkat dewa itu. Baru saat itulah dia menyadari mengapa hanya sedikit yang tahu tentang mata air suci. Mungkin bukan karena mereka tidak mengetahuinya tetapi karena mereka tidak berani membicarakannya. Dia yakin banyak yang tahu tentang mata air suci, tetapi karena terletak di bagian terdalam dari Emberfall Rainforest, tidak ada yang berani menjelajahinya, terutama ketika itu adalah area terlarang peringkat 1. Hanya mereka yang memiliki keinginan mati yang akan pergi ke tempat seperti itu. Bab 2915 lebih banyak orang. Bahkan dewa tidak akan berani pergi ke sana, jadi kecil kemungkinannya bagi manusia normal untuk mengambil risiko seperti itu. Itulah mengapa tidak ada yang akan memikirkan masalah ini terlalu lama atau bahkan menyebutkannya meskipun mengetahui tentang keberadaan mata air suci itu. Karena mereka tidak dapat menjelajahi tempat itu dan mengambil manfaat darinya, tidak ada gunanya bagi mereka untuk mempedulikannya. Jika mata air suci semudah itu ditemukan, mereka pasti sudah lama mencarinya, dan berita tentangnya akan menyebar. Namun demikian, lebih banyak orang hanya mengetahui tentang mata air suci karena tempat itu dikategorikan sebagai area terlarang peringkat 1. Meski begitu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pengorbanan 10 nyawa bahkan tidak cukup untuk satu orang untuk mendapatkan seteguk mata air, dan itu adalah kasus yang sama untuk para dewa. Karena itu, tidak ada yang mau melakukan perjalanan itu. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Beberapa dewa yang ingin meningkatkan diri akan pergi ke hutan hujan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman pertempuran. Jika mereka bisa selamat dari perjalanan ke area terlarang peringkat 1, kecakapan tempur mereka akan meningkat secara eksponensial. Misalnya, banyak dewa dari Siperia telah datang ke tempat itu. Secara alami, mereka tidak berencana untuk mengambil alih seluruh area karena dibutuhkan sekitar 4 hingga 300 dewa untuk mencapai tujuan seperti itu. Itu terlalu berat harga yang harus dibayar. Saat ini, mereka semua ada di sana untuk meningkatkan kemampuan mereka di area terlarang peringkat 1, jadi tidak banyak dewa yang datang, hanya sekitar 40 hingga 50. Sebagian besar bekerja dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2 hingga 3 orang, dan beberapa sendirian. Selanjutnya, banyak elit dari Siperia yang akan menjadi dewa telah datang, serta elit muda dan menjanjikan. Dikabarkan bahwa mereka ada di sana karena proyek Idrai untuk menciptakan dewa. Karena mata air suci dapat memainkan peran penting dalam proyek tersebut, mereka bertekad untuk pergi ke mata air suci. Dengan mata air suci, proyek mereka akan berkembang dengan mudah. Sumber daya lain tidak dapat dibandingkan dengannya. Banyak yang menduga bahwa mereka akan menggunakan sumber daya di daerah itu untuk membuat dewa. Siperia melakukan segalanya dengan profil tinggi. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang mereka, mengumumkan setiap urusan mereka. Seolah-olah mereka memprovokasi yang lain untuk menyerang mereka. Segera, Dewa Digital mengetahui tentang berita itu. Bagus, sangat bagus. Bunuh siapa saja yang berani mengingini mata air suci, perintah Levi dingin. Berdengung. Pada saat itu, God Crusher, yang bersamanya, mulai berdengung kegirangan seolah tahu pembantaian akan segera terjadi. Jika ada yang berani menghentikannya untuk mendapatkan mata air suci, kemungkinan besar dia akan membantai mereka semua. Pada awalnya, Levi mengira itu hanya ekspedisi biasa ke area terlarang, tapi yang mengejutkannya, Siperia dan Idrai terlibat di dalamnya. Temuan itu menggetarkan Levi. Saya berharap lebih banyak dari mereka yang datang. Kalau tidak, saya tidak akan bisa membunuh cukup banyak dari mereka untuk memuaskan dahaga saya akan darah. Petik 2. Namun demikian, Siperia bukan satu-satunya entitas yang telah mengambil bagian dalam materi mata air suci. Meskipun ada bahaya, yang lain datang. Dengan risiko tinggi, datanglah hadiah besar, jadi pasti ada orang-orang tak kenal takut yang ingin mencoba keberuntungan mereka. Oleh karena itu, banyak yang datang untuk bersaing memperebutkan mata air suci. Berbagai kekuatan berkumpul di sekitar hutan hujan Emberfall,
akan memasuki tempat itu untuk mencari mata air suci. Namun, ada satu masalah yang membuat mereka semua khawatir, termasuk Siperians. Emberval terlalu luas. Tak satu pun dari mereka tahu koordinat yang tepat dari mata air suci, mereka bahkan tidak tahu perkiraan lokasinya. Selain itu, mereka tidak mungkin berkeliaran di mana-mana seperti ayam tanpa kepala. Tempat itu adalah area terlarang peringkat 1, jadi bahaya ada di setiap inci tanah. Berkeliaran akan mengakibatkan mereka menghadapi sebagian besar binatang dan bahaya tingkat dewa di dalam Emberval hutan hujan. Itu adalah skenario yang bahkan Siperian tidak ingin temui, apalagi yang lain. Oleh karena itu, mereka sangat berharap bahwa mereka memiliki peta. Dengan begitu, mereka bisa menghemat waktu dan tenaga. Saat itu, Levi dan perusahaannya berada di luar Emberval Rainforest. Dewa Digital dan Dr. Erebus mengkhawatirkan hal yang sama. Dari mana kita harus masuk? Dari mana kita harus mulai mencari? Aku tidak bisa memikirkan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak mungkin menyisir seluruh tempat, kan? Namun, Levi mencibir. Aku tahu di mana itu. Bab 2916 Peta Selangit. Levi bisa melihat setiap inci dari Emberval Rainforest dengan inderanya yang tajam, termasuk di mana binatang buas itu berada. Karena mata air suci itu penuh dengan energi spiritual, itu seterang matahari dalam kegelapan baginya. Dengan kata lain, dia bisa dengan mudah mendeteksinya. Aku tahu di mana itu, dan kita berada di tempat yang buruk, kata Levi setelah dengan cepat menunjukkan lokasi mata air itu. Mengapa? Keduanya bertanya serempak. Kita berada di satu ujung, dan mata air suci berada di ujung ekstrim lainnya, kata Levi, tersenyum pasrah. Dia kemudian mendesak, ayo pergi. Dewa Digital dan Dr. Erebus penasaran dengan kata-katanya, tetapi mereka mengikuti. Memang, Levi dan rekan-rekannya berada di tempat yang canggung, karena tujuan mereka berada di ujung lain hutan hujan. Di sisi lain, pasukan utama lainnya berada di tempat yang lebih baik daripada mereka karena mereka lebih dekat ke mata air suci. Faktanya, mereka 2 kali lebih dekat ke mata air daripada Levi dan teman-temannya. Namun demikian, mereka juga frustrasi atas masalah peta. Segera, masalah mereka terpecahkan, seseorang menggambar peta. Mereka tidak hanya menggambar perkiraan lokasi mata air suci, tetapi mereka juga menandai tempat-tempat berbahaya. Tempat-tempat berbahaya itu adalah tempat binatang-binatang tingkat dewa berkeliaran. Tentu saja, tidak semua orang bisa mendapatkan petanya. Mereka harus membelinya. Apa yang harus mereka gunakan untuk membelinya bukanlah uang tetapi sumber daya seperti harta karun atau kristal yang mengandung sejumlah besar energi spiritual. Setelah lingkungan berubah, seluruh dunia diselimuti oleh energi spiritual, tetapi konsentrasinya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa area terlarang, yang merupakan tempat dengan energi spiritual terkonsentrasi, memiliki kristal yang dibentuk oleh energi spiritual. Kristal itu adalah harta langka bagi para pejuang. Konsentrasi energi spiritual dalam kristal seperti itu serupa dengan pada awal fase pemulihan energi spiritual. Itu adalah item fantastis yang akan sangat meningkatkan kemampuan petarung. Itulah mengapa itu adalah harta pamungkas di antara harta karun. Namun, para petarung telah mengambil beberapa kristal itu untuk ditukar dengan peta. Segera, semua pasukan yang berkumpul di luar Emberval Rainforest memiliki peta. Saat mereka mendapatkannya, mereka melesat ke hutan hujan. Tidak seperti yang lain, Siperia segera mengetahui lokasi mata air suci. Karena mereka memiliki banyak dewa di pihak mereka, tentu saja, mereka juga akan memiliki berbagai macam kemampuan. Salah satu kemampuan dewa adalah mendeteksi tempat dengan konsentrasi tinggi energi spiritual atau tumbuhan khusus. Begitulah cara mereka bisa menentukan lokasi mata air suci. Dengan demikian, Siperians tidak membutuhkan peta, mereka bisa menemukan tempat itu sendiri. Dengan itu, para elit dari Siperia berpisah menjadi beberapa kelompok sebelum memasuki hutan hujan Emberval. Seperti yang lain, rencana mereka adalah merebut mata air suci sebelum berlatih di hutan hujan. Ini adalah pertama kalinya setelah pemulihan energi spiritual orang-orang menjelajahi area terlarang peringkat 1. Saat itu, Levi dan 2 lainnya melintasi hutan hujan. Garrison, intel saya memberitahu saya bahwa banyak yang telah memasuki hutan hujan, termasuk dewa. Sepertinya semua orang bertekad untuk mendapatkan mata air suci.
Meskipun mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kita, saya khawatir mereka mungkin masih mempengaruhi kita, kata Digital God dengan cemas. Levi berbagi pemikiran yang sama. Meskipun dia tidak menganggap dewa sebagai ancaman, dia sangat ingin mendapatkan mata air suci untuk mengobati Forlevia dan dengan demikian tidak ingin apapun atau siapapun menghalangi jalannya. Satu-satunya keinginannya adalah mendapatkan mata air suci segera tanpa gangguan. Karenanya, dia dengan tenang berkata, itu akan mudah. Ledakan. Aura tak terlihat terpancar dari Levi dan mengguncang seluruh hutan hujan. Seketika, auranya menyelimuti setiap sudut hutan hujan tanpa batas. Meskipun dewa dan manusia tidak bisa merasakan auranya, binatang buas di hutan hujan bisa merasakannya. Saat mereka merasakan aura pembunuh Levi, mereka semua mengamuk, termasuk binatang tingkat dewa. Seolah-olah mereka kehilangan akal karena dibangunkan. Bab 2917 Apa yang ada di sini? Dirangsang oleh aura Levi, binatang tingkat dewa mulai menyerbu kemana-mana di hutan hujan. Mereka tidak memiliki arah atau tujuan, pergi kemanapun mereka suka. Jenis binatang lain juga melakukan hal yang sama. Kekacauan turun ke hutan hujan Emberfall. Burung-burung terbang kemana-mana, dan binatang buas menyerbu ke segala arah. Mereka semua berteriak dan berteriak. Suara yang mereka buat membuat semua orang merinding. Ledakan. Detik berikutnya, tanah di bawah Dr. Erebus dan kaki yang lain bergetar, dan mereka hampir kehilangan keseimbangan. Namun, Levi tetap tenang dan memerintahkan, ayo pergi. Terlepas dari kebingungan mereka, keduanya terus mengikuti Levi. Getaran kuat terjadi di mana-mana di Emberfall Rainforest, dan para pejuang dari pasukan besar dan Siperia juga merasakannya. Apa yang terjadi? Ada yang salah. Getarannya sangat kuat. Selanjutnya, aura menakutkan yang mereka rasakan, serta suara yang berasal dari binatang tingkat dewa, membuat mereka gemetar. Bahkan para dewa mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Sepertinya keributan telah pecah. Aroma darah yang menyengat tercium ke hidung mereka di detik berikutnya. Tanpa ragu, aroma itu menandakan kedatangan binatang buas. Sontak, warga mulai panik. Apa yang terjadi? Apakah binatang buas itu menyerang sekarang? Tanya seorang pemuda. Siapa peduli? Kita hanya perlu mengikuti peta. Ya, mari ikuti peta untuk menghindari semua binatang buas. Mereka masih memiliki kepercayaan pada tanda di peta dan akan menghindari tempat-tempat di mana binatang buas berkeliaran sesuai dengan itu. Sedikit yang mereka tahu bahwa binatang buas di hutan hujan Emberfall tidak lagi berkumpul di tempat tertentu karena aura yang dikeluarkan Levi sebelumnya. Binatang buas mengamuk di hutan hujan. Dengan kata lain, mereka ada di mana-mana. Tanda-tanda di peta tidak lagi berguna, karena binatang-binatang itu telah lama menyimpang dari tempat-tempat yang ditandai. Pada saat itu, peta hanya dapat digunakan untuk menemukan mata air suci. Segala sesuatu yang lain tentang itu tidak berguna, terutama tanda-tanda tempat hantu binatang buas. Kelompok Siperians kuat dan profesional. Salah satu dewa mereka memiliki gen binatang, jadi mereka setengah manusia, setengah binatang. Dengan demikian, dewa itu sangat sensitif terhadap kehadiran binatang lain dan bahkan telah menguasai kemampuannya setelah pemulihan energi spiritual. Ketika Siperians berkelana ke daerah terlarang, dia harus bersama mereka untuk melihat jumlah binatang tingkat dewa yang ada. Dengan demikian, dewa itu menyadari bahwa binatang buas itu mengamuk tepat setelah Levi melepaskan auranya. Binatang-binatang itu sudah gila. Mereka semua sudah gila. Aku bisa merasakan mereka bergegas ke segala arah seolah-olah seseorang telah membuat mereka semua gila. Bahkan ada binatang tingkat dewa di antara yang mengamuk. 1, 2, 3. Dewa itu tercengang setelah merasakan binatang buas. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak binatang tingkat dewa di antara binatang yang mengamuk. Semua binatang tingkat dewa mungkin menyerang di mana-mana di hutan hujan. Sepertinya mereka telah dipicu oleh sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang mengancam hidup mereka, jadi mereka kabur kemana-mana. Yang lain memucat ketika mereka mendengar kata-katanya. Ada lebih dari 100 binatang tingkat dewa di area ini. Bagaimana mereka bisa ada di mana-mana? Apa yang membuat mereka bertindak seperti ini? Apa yang mengancam hidup mereka? Orang-orang bingung dengan situasi ini. Dewa setengah binatang itu kemudian berkata, tidak, tunggu. Saya merasakan ketakutan mereka. Bahkan binatang tingkat dewa pun takut. Mereka lari kemana-mana karena takut mati.
Ketakutan merekalah yang membuat mereka lari kemana-mana dengan gelisah. Apa? Ketakutan mereka. Apa yang bisa ada di sini? Harta karun. Atau mungkinkah ada binatang buas yang lebih kuat di sini? Semua orang membuat tebakan. Bab 2918 Bahaya Mata Air Suci. Setelah putaran analisis, para pemimpin Siperians menduga bahwa pasti ada binatang yang lebih kuat yang berada di hutan hujan Emberval, entitas yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bagaimanapun, penelitian mereka memberitahu mereka bahwa binatang buas dapat menyerap energi spiritual lebih baik daripada manusia. Tidak mengherankan jika ada binatang yang lebih kuat dari binatang tingkat dewa. Semua dewa Siperia sampai pada satu kesimpulan, tidak ada batas atas kekuatan makhluk setelah pemulihan energi spiritual. Dengan kata lain, entitas yang bahkan dewa tidak dapat mendefinisikannya mungkin ada. Itulah mengapa Siperians menyadari bahwa harus ada makhluk tak terkalahkan di hutan hujan. Hati-hati, semuanya. Jika Anda menemukannya, segera mundur. Panggil bantuan segera sehingga Anda dapat saling membantu untuk keluar dari tempat itu. Petik 2. Siperians telah merumuskan rencana pelarian untuk menghadapi situasi seperti itu. Sementara itu, banyak orang lain telah menemukan binatang buas yang mengamuk, termasuk binatang tingkat dewa. Binatang buas itu telah menjadi hiruk-pikuk, keadaan haus darah, dan mereka mulai menyerang orang-orang dengan gerakan paling ganas. Dalam sekejap mata, banyak yang terbunuh atau terluka. Yang beruntung hanya akan bertemu satu atau dua binatang tingkat dewa, jadi mereka masih bisa melarikan diri tepat waktu. Yang malang akan menghadapi puluhan binatang tingkat dewa sekaligus dan musnah dalam waktu singkat. Meskipun beberapa tidak menabrak binatang tingkat dewa, puluhan ribu binatang lebih dari cukup untuk memusnahkan kekuatan utama. Meskipun memiliki pemandu, banyak dari tim Siperia masih menghadapi monster. Seluruh tempat itu adalah medan perang. Di sisi lain, Levi dan perusahaannya berkembang dengan lancar. Orang-orang yang akan dia temui sibuk membela diri melawan binatang buas. Terlebih lagi, para monster tidak berani mendekati Levi saat mereka menghirup auranya. Jadi, tidak ada halangan yang menghalangi Levi. Beberapa binatang yang tidak bisa berhenti tepat waktu dan bertemu dengan Levi sangat ketakutan sehingga mereka akan bergegas pergi secepat mungkin. Mereka melihat pemandangan yang menyedihkan. Digital God melemparkan tatapan bingung ke arah Levi. Garnisun, kamu bisa mengendalikan binatang buas ini. Dr. Erebus tertawa. Tidak, mereka hanya takut pada Tuan Garrison. Pada saat itu, Dewa Digital menyadari sesuatu, dan dia berbalik untuk melihat Levi dengan tidak percaya. Mungkinkah kejadian di hutan hujan karena keheranan yang dia rasakan menghentikannya untuk menyelesaikan kalimatnya. Akhirnya, mereka bertiga melintasi seluruh hutan hujan dan tiba di mata air suci. Ledakan, gelombang aura yang kuat menyerang mereka tepat saat mereka mencapai, hampir menyebabkan mereka jatuh. Ternyata, mata air suci itu memiliki 7 binatang buas yang kuat di sekitarnya. Lebih tepatnya, mereka adalah penguasa hutan hujan dan secara paksa mengambil alih mata air suci untuk memberi makan tubuh mereka. Salah satunya adalah ular piton yang hampir setara dengan ular yang ditemui Levi di Kutub Selatan. Pada awalnya, Levi bertanya-tanya mengapa binatang buas itu tetap tidak bergerak. Apakah mereka tidak merasakan aura saya? Namun, dia segera menyadari itu karena auranya ditutupi oleh sesuatu yang lain. Energi spiritual dalam garis lei super spiritual berukuran kecil terlalu terkonsentrasi sehingga menghalangi aura Levi. Kalau tidak, bahkan jika 7 binatang buas adalah penguasa tempat itu, mereka seharusnya sudah lama menjadi gila setelah merasakan auranya. Ini adalah pertama kalinya Dr. Erebus dan Digital God bertemu dengan banyak binatang. Seketika, ketakutan menyebabkan rambut mereka berdiri, dan kaki mereka mulai gemetar. Binatang buas di mata air suci jauh lebih kuat daripada binatang tingkat dewa biasa. Jika mereka bukan yang terkuat di antara 100 binatang tingkat dewa di hutan hujan, mereka tidak akan bisa mendominasi tempat itu. Apa yang mereka temui adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Sepertinya orang lain tidak akan bisa mendapatkan mata air suci bahkan jika mereka berhasil tiba di sana. Dr. Erebus bisa meramalkan bahwa bahkan ketika 40 hingga 50 dewa dikirim, mereka mungkin masih gagal untuk menang melawan 7 binatang, karena mereka adalah penguasa di antara binatang tingkat dewa. Lebih jauh lagi,
mereka telah menyerap energi spiritual dalam jumlah yang tak terbayangkan dari mata air suci yang membuat mereka semakin kuat setiap detik. Tidak ada yang bisa mendapatkan akses ke mata air. Mereka semua akan mati di sana sebagai gantinya. Apa yang kita lakukan sekarang? Bab 2919 Musim Semi Penyembuhan yang Efektif. Dewa Digital dilanda kepanikan, begitu pula Dr. Erebus. Binatang kelas tuan itu benar-benar menakutkan. Mereka membuka mulut lebar-lebar lagi saat melihat mereka, menunjukkan kehadiran mereka yang kuat. Meskipun Dr. Erebus telah mengikuti Levi ke banyak area terlarang, dia belum pernah melihat sesuatu yang menakutkan ini. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah dicabut dari tubuhnya. Jika itu adalah petarung kelas dewa yang dia temui, Dr. Erebus merasa bahwa dia masih bisa melawan jika dia mengerahkan semua usahanya. Namun, ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang mereka. Dia juga bertanya-tanya mengapa mereka tidak melarikan diri sebelum ini dan bahkan saat melihat Levi saat ini. Itulah yang menurutnya menakutkan. Nyah, Levi berkata dengan suara dingin sambil melirik mereka. Astaga, aura yang mengesankan turun ke area itu. Binatang-binatang itu langsung merasakan penindasan yang luar biasa dan ketakutan. Saat suara memekakkan telinga lainnya terdengar, mereka semua melarikan diri dalam sekejap seolah-olah mereka baru saja bertemu musuh terburuk mereka. Hah, Dr. Erebus dan Digital God tercengang. Hanya itu yang diperlukan untuk mengusir mereka. Levi, di sisi lain, pergi ke mata air suci dan segera mulai menilainya. Mata air itu tidak kecil dan setidaknya bisa menampung satu orang. Energi spiritual di bawahnya masih meluncur ke arahnya, dan meskipun telah putus, garis lei spiritual belum sepenuhnya diserap oleh mata air suci. Diperkirakan akan memakan waktu, yang berarti mata air suci bisa menjadi lebih efektif. Ini luar biasa. Ini benar-benar musim semi yang menyembuhkan. Semua harta yang kita temukan sebelumnya tidak seefektif menyesap dari musim semi ini. Seru Levi. Ketika Dr. Erebus meneguk mata air, efek samping yang tertinggal setelah menggunakan metode khusus untuk merangsang tubuhnya untuk meningkatkan kemampuannya selama pertempuran sebelumnya dengan Idrae segera dihilangkan. Dia bisa merasakan perubahan luar biasa yang terjadi di seluruh tubuhnya. Ya ampun, serunya. Dewa Digital juga merasakan seluruh tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa setelah menyesap air. Selain kecerdasan supernya, dia hanyalah manusia biasa tanpa kemampuan apapun. Namun, mata air suci telah mengubah tubuhnya sepenuhnya. Efektivitasnya sangat mencengangkan. Ini jauh lebih baik daripada harta lain yang kami temui. Seru Dr. Erebus. Di mata Levi, itu adalah kejutan besar. Mata air suci jauh lebih efektif daripada yang dia bayangkan. Itu adalah mata air penyembuhan literal, dan dengan makanan dari garis lei spiritual, praktis air dari surga yang dapat membangkitkan orang mati. Selain itu, mata air itu masih terus dipelihara oleh garis lei spiritual, sehingga efektivitasnya hanya akan meningkat seiring waktu. Bagaimana dengan Evie? Haruskah dia meminumnya juga? Tanya Dewa Digital. Tidak, dia hanya harus merendam dirinya di dalamnya. Evie. Setelah membangunkan Forlevia, Levi membantunya masuk ke mata air penyembuhan, merendam seluruh tubuhnya di dalamnya untuk memaksimalkan efektivitasnya. Ini mungkin menyakitkan, jadi tolong tahan, Levi memperingatkannya. Baiklah, ayah. Dia menjawab sebelum mengatupkan giginya. Dalam sekejap, kekuatan obat mata air suci menyebar ke seluruh tubuhnya. Forlevia segera menderita rasa sakit yang luar biasa. Pada saat itu, dia sepertinya telah mendapatkan kendali atas tubuhnya lagi. Setiap saraf rasa sakit di dalam tubuhnya tampaknya telah diaktifkan, dan rasa sakit itu jauh lebih hebat daripada apapun yang pernah ia alami. Selama dia keluar untuk mendapatkan eksposur, dia mengasah kemampuannya sendiri dan telah menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia alami saat ini. Uap mengepul dari setiap pori Forlevia saat wajahnya berkerut kesakitan. Namun, itu segera digantikan oleh racun berwarna-warni, dan kekuatan obat tampaknya mendetoksifikasi mereka. Levi menunggu dengan cemas di samping, siap turun tangan jika terjadi sesuatu padanya. Hatinya hancur melihat dia menanggung rasa sakit yang luar biasa, dan dia tidak bisa menghentikan air matanya jatuh. Evie hanyalah seorang anak kecil. AB 2920 adalah semua orang di sini, aku akan menghabisi mereka.
Demikian pula, Dr. Erebus merasakan kulit kepalanya kesemutan saat mengamati pemandangan itu. Setelah melakukan otopsi sepanjang hidupnya, dia secara alami memahami tingkat rasa sakit yang berbeda. Dari situlah dia tahu bahwa rasa sakit yang dialami Forlevia saat ini adalah tingkat tertinggi. Lagi pula, setiap bagian tubuhnya dan setiap pori-porinya menderita rasa sakit yang luar biasa. Tetap bertahan. Kamu harus bertahan di sana. Ketiganya berjaga di samping Forlevia. Terlepas dari rasa sakit yang luar biasa yang dia alami, alis Levi yang berkerut berangsur-angsur mengendur. Bekerja. Benar saja, petunjuk yang diberikan di paruh kedua buku pegangan racun itu benar. Memang ada sesuatu yang bisa menyembuhkan semua jenis racun sekaligus, dan sekarang sudah jelas bahwa mata air suci ini adalah. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan obat dari mata air itu menghilangkan racun. Bahkan jika efeknya tidak terlalu menonjol, itu masih mendetoksifikasi tubuhnya sedikit demi sedikit. Bekerja. Ini benar-benar bekerja. Levi harus memperhatikan dengan seksama untuk merasakan sedikit efek dari obat ajaib emas sebelumnya. Namun, kali ini benar-benar efektif karena siapapun bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa racunnya sedikit dipaksa keluar. Dia sangat senang dengan kemajuannya. Ini benar-benar bekerja. Meskipun racun dalam tubuh Evie tidak dapat sepenuhnya disembuhkan setelah beberapa saat pada tingkat ini, setidaknya setengahnya dapat dihilangkan. Selain itu, mata air penyembuhan masih menyerap garis lei spiritual yang meledak. Setelah benar-benar diserap, kekuatan obatnya akan lebih berbeda. Berendam dalam waktu lama bahkan bisa menghilangkan semua racun dari tubuh Evie. Pada saat itu, mata air penyembuhan mulai mendidih, dengan gelembung-gelembung kecil bermunculan di permukaan. Semua orang akhirnya melihat betapa menakutkannya final malis. Karena kekuatan obat diperlukan untuk detoksifikasi, mata air penyembuhan perlahan-lahan kehilangan esensi obatnya. Dengan kata lain, Forlevia menyerap esensi obat dari mata air, dan sebagai hasilnya, itu berubah menjadi mata air biasa. Begitu dia benar-benar menyerapnya, itu akan menjadi tidak lebih dari pegas biasa tanpa efek apapun. Untungnya, mata air suci telah dipelihara untuk waktu yang lama, setidaknya 1000 tahun, menurut sumber. Tidak mungkin Forlevia dapat dengan cepat menyerap jumlah luar biasa kekuatan obat yang terkandung dalam mata air. Selain itu, ada garis lei spiritual yang rusak yang memeliharanya dari bawah. Oleh karena itu, musim semi mungkin bisa bertahan selama beberapa waktu dan bisa mengeluarkan sebagian besar racunnya. Tentu saja, ini juga menunjukkan betapa kuatnya racun itu. Mata air berusia 1000 tahun yang masih terus dipelihara oleh garis lei spiritual hingga hari ini tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya dan bahkan membutuhkan waktu yang lama. Meski begitu, Levi berpikir bahwa hasil saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya, karena itu adalah satu-satunya saat dia melihat harapan yang sebenarnya di depannya. Meski begitu, rasa sakit yang tak tertahankan membuat Forlevia berteriak sekuat tenaga. Hah, seseorang benar-benar sampai di sini sebelum kita. Petik 2. Saat itu, satu bayangan mengikuti satu demi satu saat tim pejuang dari Siperia perlahan muncul dan berkumpul. Awak manusia beraneka ragam lainnya tidak dapat memprediksi di mana binatang buas itu akan muncul dan berkeliaran di mana-mana, terlibat dalam pertempuran sengit dengan makhluk-makhluk ganas itu. Namun, Siperia memiliki tim yang mendukung mereka dari belakang yang terdiri dari dewa yang bisa mendeteksi lokasi mata air suci dan dewa yang bisa merasakan keberadaan binatang buas. Oleh karena itu, meskipun perjalanan yang sulit, mereka masih berhasil melewati dan menemukan lokasi mata air. Menurut pendapat mereka, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, mereka hanya bisa menjadi orang yang menemukan mata air suci. Namun, mereka tidak mengharapkan seseorang tiba di sana sebelum mereka. Bukankah itu garnisun Levi? Apa yang mereka lakukan di sini? Semua orang segera mengenali Levi dan perusahaannya. Setelah melihat Forlevia berendam di mata air suci, mereka tiba-tiba menyadari. Omong kosong. Levi membawa putrinya ke mata air suci untuk membuang racunnya. Saat ini, Idrae berada di Siperia, jadi semua orang di negara itu tahu bahwa Forlevia telah diracuni. Kelompok itu langsung menyerbu ke arahnya. Melihat mereka, Levi berkata dengan dingin, "Apakah semua orang di sini? Aku ingin membunuh kalian semua. Siapapun yang berani mengganggu perawatan putriku harus mati, terutama ketika mereka melindungi Idrae." Bersambung.